Di dalam buku Loving the Wounded Soul, alasan dan tujuan depresi hadir di hidup manusia, yang diterbitkan oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, saya mendapatkan sebuah informasi menarik yang mana harus saya bagikan. Buku ini karya dari Regis McD. Gimana ya? Regis McD. Mohon maaf ya Bang Regis kalau salah pengucapannya. Ya, ini bukunya. Oke. Di halaman 117, tentunya di bab faktor biologis. Apakah depresi sudah terprogram di tubuh kita? Ini menarik, karena ternyata depresi bisa dipengaruhi oleh genetik kita. Mari kita simak pemaparannya. Sampai detik ini, masih banyak yang mengira depresi adalah pilihan. Stigma seperti ini membuat orang dengan depresi memilih bungkam dan tak mencari pertolongan. Padahal, riset-riset terkini menunjukkan bahwa segala hal dalam kehidupan ternyata tak bisa lepas dari rangkaian gen dalam diri kita. Studi faktor genetik pada depresi sedikit berbeda dengan studi faktor genetik, misalnya pada anak dengan Down syndrome. Penelitian pada anak dengan Down syndrome secara spesifik menemukan bahwa mereka memiliki materi genetik ekstra di kromosom ke-21. Sementara pada depresi, sebagaimana gangguan psikiatri lainnya, tidak ditemukan gen tunggal atau kelainan kromosom yang secara spesifik menyebabkan seseorang mengalami gangguan depresi mayor. Depresi lebih diakibatkan oleh interaksi berbagai gen yang mempengaruhi produksi serotonin dan hormon tiroid. Apakah cukup jelas? Sebelum kita lanjutkan. Studi mengenai gen depresi adalah salah satu topik yang menarik minat ahli genetika dan kesehatan mental. Beberapa dari mereka mengambil kesimpulan keras yang menyatakan depresi sebagai penyakit yang sifatnya diturunkan. Setidaknya itulah yang disimpulkan oleh beberapa peneliti depresi pada anak kembar atau twin studies. Jadi istilah penelitian terhadap depresi itu pada anak kembar disebut dengan twin studies ya. Oke, lanjut. Sebuah penelitian skala nasional di Swedia loh, yang melibatkan 42.161 orang kembar. Gimana yang ngumpulinnya? Menemukan bahwa kemungkinan depresi diturunkan sebesar 38%. Cukup banyak. Jika salah satu dari anak kembar depresi, kembarannya juga sangat beresiko mengalami depresi pada fase hidupnya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian twin studies sebelumnya yang menemukan bahwa heritabilitas atau kemungkinan depresi diwariskan secara genetik. Depresi mayor berkisar antara 35-40%. Studi yang dilakukan di Swedia adalah studi yang diklaim memiliki subjek penelitian anak kembar terbanyak di dunia. Kesimpulan studi yang diperoleh juga menekankan bahwa depresi memang terkait dengan faktor genetik dan bersifat diturunkan. Nah, itu penelitiannya. Lanjut lagi ya. Mengapa meneliti orang kembar? Nah, timbul pertanyaan. Orang kembar adalah representasi dari dua manusia yang berbagi 100% informasi genetik yang serupa. Studi-studi terhadap orang kembar menunjukkan bahwa sesuatu yang merupakan bawaan atau turunan memang hanya dipengaruhi warisan atau lingkungan. Warisan genetik atau lingkungan. Studi anak kembar menjadi sangat populer di kalangan peneliti kesehatan
salah satu contoh studi gen kembar yang sangat menarik dapat Anda lihat dalam buku Gen Tuhan atau God Genes karya Dean Hammer. Dalam buku tersebut terdapat banyak penemuan bahwa anak-anak kembar biasanya memiliki tingkat religiusitas yang sama. Hal ini terlepas dari keadaan anak kembar yang tinggal dan tumbuh bersama dengan orang tua mereka, atau salah satu atau keduanya diasuh oleh orang lain atau diadopsi. Meskipun terpisah jauh dan diadopsi oleh keluarga dengan latar belakang agama serta budaya yang berbeda, mereka akan memiliki tingkat religiusitas yang sama. Kok bisa ya? Jika salah seorang anak kembar tidak begitu disiplin dalam beribadah, kembarannya juga memiliki kebiasaan yang sama. Menarik. Jika salah satu anak kembar sangat taat terhadap agamanya, kembarannya pun bisa dipastikan adalah orang yang taat dalam beragama, walaupun keduanya diasuh oleh keluarga yang agamanya berbeda. Studi-studi mengenai anak kembar yang diasuh secara terpisah dapat menjadi salah satu studi terkuat dalam mengambil kesimpulan tentang heritabilitas suatu penyakit atau gangguan. Dalam studi yang dipaparkan oleh Dean Hammer ataupun studi lainnya, ada penjelasan betapa gen mempengaruhi segala hal pada diri kita, termasuk tingkat keimanan, kecenderungan psikopat, dan bahkan orientasi seksual. Namun, sejauh apa kontribusi gen dan pengaruh lingkungan menyumbang ciri, sifat, atau perilaku tertentu tidak pernah bisa dipastikan. Nah, ini jadi seberapapun pengaruhnya penelitian belum bisa dipastikan. Dalam dunia kesehatan, perdebatan antara faktor bawaan dan faktor lingkungan atau nature versus nurture tidak pernah ada habisnya. Ada kisah menarik. Lanjut ya. Ada kisah menarik dari kisah Jim Lewis dan Jim Springer. Jim Lewis, seorang anak adopsi, ingin mengetahui asal-usul keluarganya. Pada usia 39 tahun, setelah beberapa tahun mencari keluarga aslinya, ia bertemu dengan seseorang yang tidak pernah ia sangka, yaitu Jim Springer, saudara kembarnya yang selama ini terpisah jarak 80 km. Saat itu Lewis hanya bisa berkata bahwa ia serasa melihat dirinya melalui cermin. Sesudah mereka duduk dan menghabiskan waktu bersama, mereka menyadari bahwa bukan hanya fisik mereka yang serupa, tetapi juga hobi, penyakit, dan kebiasaan-kebiasaan kecil. Keduanya suka menggigit jari, mengidap migrain, dan memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Merek alkohol favorit mereka adalah Miller Lite, dan merek rokok favorit mereka adalah Salem. Mereka membenci bisbol dan sering meninggalkan pesan cinta tertulis untuk istrinya. Selain itu, rumah yang mereka pilih memiliki taman dan pohon di depan rumah. Secara mengejutkan, mereka membuat kursi melingkar di batang pohon depan rumah mereka. Bahkan, sewaktu kecil, mereka memiliki anjing yang diberi nama Toy. Mereka berdua memiliki istri dengan nama yang sama, Linda. Apakah cerita ini direkayasa? Ya, lanjut aja dulu. Keduanya telah bercerai dan menikah lagi dengan seorang wanita yang nama panggilannya serupa, yaitu Betty. Lewis memberi nama anak pertamanya James Allen dan Springer memberi nama anaknya James Alan. Hanya berbeda beberapa huruf saja. Kisah Jim Springer dan Jim Lewis menjadi pengantar di pembahasan interaksi pengaruh gen dan lingkungan pada buku-buku psikologi dasar internasional. Banyak pertanyaan dari para peneliti mengenai pengaruh gen pada penyakit dan perilaku hingga free will. Mereka bertanya-tanya, apakah benar manusia memiliki kebebasan jika semua pilihan hidup dan penyakit yang kita miliki sudah tertanam di gen kita? Ya juga ya.
Bagian terakhir, jika semuanya faktor genetik, haruskah kita menyerah? Kisah Jim Lewis dan Jim Springer serta studi-studi anak kembar lainnya memaksa kita untuk merenungkan kembali makna dari hidup ini. Kita jadi meyakini bahwa segala hal seolah-olah sudah diatur oleh gen kita. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa kita atur sendiri dalam hidup ini. Selain twin studies, ada juga adoption studies untuk melihat sejauh apa pengaruh perilaku orang tua asuh terhadap kesehatan mental anaknya. Adoption studies menjadi lawan dari twin studies karena pada adoption studies tidak ada hubungan darah sama sekali antara anak adopsi dan orang tua asuhnya. Meskipun belum ada data yang pasti, adoption studies juga membuktikan bahwa jika orang tua asuh mengalami depresi, semakin besar kemungkinan anak adopsinya juga mengembangkan depresi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan juga berkontribusi atas perkembangan episode depresi pada seseorang. Kita bisa memaknai kecenderungan genetik atas depresinya seseorang sebagai ujian dalam hidup ini. Sewajarnya ada orang yang terlahir di keluarga kaya, ada pula yang terlahir di keluarga miskin. Selayaknya ada yang terlahir dengan kekurangan fisik, ada juga yang terlahir lengkap. Apapun kondisi bawaan kita, selama ini kita masih bisa bergerak, belajar, dan bersosialisasi. Kita bisa mengubah kerentanan dan atau kekurangan kita menjadi energi kehidupan. Ada banyak sekali contoh orang-orang yang tidak menyerah terhadap kondisi bawaan mereka dan memutuskan untuk memilih takdirnya sendiri. Salah satunya adalah Nick Vujicic yang menjadikan ketiadaan tangan dan kakinya sebagai sumber inspirasi untuk orang lain dengan menjadi motivator. John Nash yang hidup dengan skizofrenia masih bisa meraih penghargaan Nobel di bidang matematika, dan J.K. Rowling menjadikan depresinya sebagai sumber imajinasi dan menciptakan depresi yang ia alami sebagai Dementor, makhluk terbang berjubah hitam yang menyerap kebahagiaan manusia di sekitarnya dalam serial Harry Potter. Kesimpulannya, dengan segala keterbatasan dalam diri kita, entah itu depresi, fisik, tidak sempurna, kanker, dan lain-lain, selama kita masih mampu berpikir dengan rasional dan masih bisa merasakan kebahagiaan walau sedikit, kita pasti mampu berkarya sebagai manusia. Selalu ada jalan menuju hal-hal baik di dunia ini jika kita mau mengusahakannya. Wah, pembahasan kali ini lumayan lama ya, 13 menit. Tapi semoga teman-teman bisa menyimaknya dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya berusaha perbaiki untuk kedepannya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Semoga kita bisa mengendalikan diri kita. Thank you.